Halo Sobat Budaya, jumpa lagi di channel Solo Epic. Melanjutkan kisah mengenai berdirinya Mataram. Kali ini dalam episode turunnya Wahyu Gagak Emprit. Setelah Ki Ageng Pemanahan membuka Sentau menjadi pemukiman dengan nama Dusun Mataram, Ki Ageng Pemanahan mendapat wisik melalui Sunan Kalijaga agar gayuh atau mencari wahyu ke Prabon, karena akan tiba saatnya nanti Mataram menjadi sebuah kerajaan besar. Ki Ageng Pemanahan disuruh bersemedi di bawah pohon mati tetapi masih berbunga, yang sekarang tempat itu disebut Petilasan Kembang Lampir, Gunung Kidul. Ki Ageng Pemanahan melakukan mesu budi topo broto untuk maneges kepada Sang Murbeng Dumadi. Dalam keheningannya terjadi perjumpaan mistis dengan para leluhur dan mendapat petunjuk gaib pula dari Sunan Kalijaga agar Ki Ageng Pemanahan bergeser dari tempat semedinya ke arah timur tak seberapa jauh, karena di tempat itu wahyu ke Prabon akan turun. Maka Ki Ageng Pemanahan segera ngeracut semedinya dan berjalan ke Dusun Giring, Desa Sodo, Gunung Kidul. Disebut Dusun Giring karena yang menjadi cikal bakal dusun itu adalah Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring adalah sahabat Ki Ageng Pemanahan, bahkan masih satu garis dalam terah Majapahit. Siang itu setelah menempuh perjalanan, Ki Ageng Pemanahan merasa haus. Setiba di rumah Ki Ageng Giring, ia segera menuju bagian belakang rumah atau yang disebut pawon untuk menghilangkan rasa hausnya. Di situ tak dijumpai siapapun selain sebutir kelapa muda atau yang disebut degan, sudah diparas, tinggal meminumnya. Degan itu berada di atas pogo. Pogo adalah tempat menaruh perkakas dapur yang terbuat dari kayu. Karena merasa haus yang tak tertahan, diminumnya air degan itu habis tuntas tak bersisa. Dalam hati, biarlah nanti jika Ki Ageng Giring marah, ia akan meminta maaf. Ki Ageng Giring sebenarnya telah mendapat petunjuk gaib bahwa di kebun kelapa miliknya ada sebuah pohon kelapa yang hanya berbuah satu. Di degan itulah wahyu ke Prabon berada. Tetapi syaratnya harus diminum habis seketika itu juga. Maka setelah memperoleh degan itu, karena merasa belum haus, Ki Ageng Giring bekerja dulu di kebun dan akan diminum setelah benar-benar merasa haus. Ki Ageng Giring terkejut ketika melihat Ki Ageng Pemanahan sudah berada di pendopo rumahnya. Tanpa basa-basi, Ki Ageng Giring bergegas ke belakang rumahnya untuk melihat degan, dan seperti tersambar petir melihat degan itu sudah kosong. Dengan tubuh lemas, Ki Ageng Giring kembali ke depan menemui Ki Ageng Pemanahan.
Ki Ageng Pemanahan merasa heran atas sikap sahabatnya itu. Setelah saling diam sejenak, Ki Ageng Giring bertanya, "Adi Pemanahan, apakah Adi telah minum degan yang ada di Pogo?" "Betul, Kakang. Saya mohon maaf jika hal ini tidak berkenan, karena saya begitu haus. Melihat ada degan, langsung saya minum. Mbak Yu juga tidak kelihatan di sana, hingga saya minum tanpa izin, Kakang." Ketahuilah Adi Pemanahan, bahwa di air degan itu Wahyu Keprabon berada. Dan barang siapa meminumnya akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Ketiwasan, Adi, engkau telah meminumnya. Dari situ kemudian Ki Ageng Giring mencoba bernegosiasi, karena ia merasa yang lebih berhak meminum degan itu sebenarnya. Namun karena sudah kehendak Yang Maha Kuasa, Ki Ageng Pemanahanlah yang beruntung mendapatkan wahyu itu. Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pemanahan agar jika nanti keturunannya menjadi raja, kemudian bergantian dengan keturunannya. Namun Ki Ageng Pemanahan tak menanggapi permintaan Ki Ageng Giring itu. Hingga sampai keturunan yang ketujuh, Ki Ageng Pemanahan menjawab, "Kakang, walahu alam, bagaimana baiknya kelak, saya tidak mengetahui." Dari peristiwa itulah timbul kisah Wahyu Gagak Emprit. Demikian sobat, akhir dari episode ini. Tunggu kelanjutan kisah berikutnya dalam berdirinya Mataram. Bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe adalah gratis, dan komen untuk mendukung perkembangan channel ini. Sekian, salam budaya.